seperlunya saja. Kalau terlalu banyak, dia akan memakan uang yang terlalu banyak. Jadi uang yang terlalu banyak tidak kita depositokan, misalnya per tahun dapat 6%, atau inventory kita misalnya 1 miliar ya. 1 miliar setahun kan 6%. Sebulan mungkin bisa, setahun mungkin bisa dapat 60 juta. 60 juta ini bagi 12, sebulannya dapat 5 juta. Jadi kalau kita kelebihan menyediakan inventory tersebut, maka kita kehilangan uang 5 juta per bulan. Hanya karena kita salah memperhitungkan inventory. Jadi ini adalah opportunity cost dari inventory. Nah, kalau di keuangan, ini akan dihitung secara detail. Jadi ada opportunity cost-nya. Jadi walaupun kita mengeluarkan uang kita tidak kita gunakan atau kita cash saja, uang tersebut ternyata ada biaya. Karena uang tersebut bisa kita investasikan ke tempat lain, dan kembali dari investasi itu atau potensi kembalian dari investasi itu adalah opportunity cost. Sama di inventory, opportunity cost-nya juga dihitungnya seperti itu. Jadi nilainya bisa saja fantastis, dan oleh karena itu kita harus mengatur agar tidak terjadi inventory yang terlalu banyak. Oke. Nah, kemudian ada beberapa tipe dari inventory, yaitu pertama raw material atau bahan baku. Kemudian yang kedua, raw material udah tahu ya. Jadi ini adalah bahan baku yang digunakan untuk produksi. Misalnya tempe tadi adalah tempe mentah. Nah, kalau tempe mentah, bahan bakunya kedelai. Jadi kalau mau bikin tempe, bahan bakunya adalah kedelai, yang dimana kita tahu kedelai itu masih impor, luar biasa. Makanan rakyat tapi impor. Nah, kemudian yang kedua adalah parts atau components, jadi spare part untuk produk. Misalnya kita produksi PC, memori PC, hard disk, kemudian monitor, itu adalah parts-parts yang menjadi inventory di perusahaan. Kemudian ada work in process, ini barang dalam proses. Jadi pada saat produksi belum selesai, masih setengah jadi, ini namanya barang-barang work in process, jadi setengah jadi. Kemudian akhirnya menjadi barang jadi, siap dipasarkan. Nah, itu juga menjadi inventory. Jadi inventory ada banyak, 1, 2, 3, 4, dan 5 jenis. Kemudian yang terakhir itu adalah supplies atau persediaan untuk peralatan produksi. Misalnya kita mau produksi perlu perencanaan perlu pen. Kemudian kalau kita ada gudang perlu lampu. Kalau karyawannya mau makan atau masak indomie perlu gas. Terus kalau ada kesalahan dindingnya misalnya perlu perbaikan dan sebagainya, pasang-pasang barang perlu bor. Kemudian kalau kita menuliskan segala sesuatu untuk perencanaan, misalnya pakai kertas, kita perlu kertas. Nah, ini adalah supply atau inventory selanjutnya. Ini adalah beberapa tipe inventory yang biasanya tertahan di perusahaan. Kemudian kalau tadi tipe-tipe inventory, sekarang ada klasifikasi inventory. Jadi klasifikasi inventory dapat dilakukan berdasarkan SKU atau Stock Keeping Unit. Contoh dari SKU adalah produk jadi ya, persediaan jualan, misalnya susu, itu ada susu bubuk, kemudian ada susu fresh, ada susu tanpa lemak, ada yang 2% saja lemaknya, ada yang tanpa laktosa, kemudian berperisa coklat, ada yang berperisa vanilla, dan sebagainya, strawberry, dan sebagainya. Itu adalah SKU atau Stock Keeping Unit. Kemudian klasifikasi kedua itu berdasarkan critical value. Jadi kritis kita banyak atau sediakan lebih banyak inventory-nya. Kemudian di bawahnya kritis ada prioritas, kita sediakan terbatas. Kemudian di bawahnya lagi ada yang medium, ini diperlukan tapi boleh kosong. Nah, jadi berdasarkan prioritas, kalau yang kritis itu kita sediakan lebih banyak. Kemudian di bawahnya kritis kita sediakan terbatas tapi barangnya nggak boleh kosong. Kalau yang medium ini boleh kosong. Kemudian yang paling bawah yaitu low,
Ini yang diinginkan saja atau sebagai pelengkap, jadi tidak diperlukan, tapi diinginkan. Hanya sebagai pelengkap saja, nah ini juga diperbolehkan untuk kosong. Jadi ini adalah kriteria berdasarkan nilai kritis dari inventory tersebut. Kemudian klasifikasi lainnya lagi adalah dependent dan independent. Jadi ada beberapa produk yang tergantung kepada bahan atau produk lain. Misalnya dalam produksi tertentu memerlukan bahan-bahan tertentu yang tidak boleh salah satunya hilang. Nah ini adalah dependent produk, dependent inventory. Kemudian ada lagi yang independent. Jadi tidak tergantung kepada bahan atau produk lain. Jadi dia independent, mandiri sendiri. Nah kemudian klasifikasi yang lainnya lagi berdasarkan ABC. Ini yang kita bahas selanjutnya, yaitu ABC adalah ini. Saya lupa namanya, nanti kalian cek lagi bukunya. Jadi ABC ini diklasifikasikan berdasarkan peraturan. Jadi yang kategori A, produknya A, itu biasanya dolar atau penggunaannya per tahun lebih dari 50.000 dolar. Kemudian biaya per unitnya lebih dari 500 dolar. Kemudian periode pengirimannya lebih dari 6 bulan. Dan kemudian waktunya sebelum dia kadaluarsa itu hanya 3 bulan. Nah ini kategori produk yang sangat kritis atau kategori A. Biasanya menempati uang paling banyak dari inventory. Makanya kalau dipersentasekan, kita bisa lihat di sini, persentase barangnya hanya 20%, tapi menguasai 80% dari uang inventory kita. Nah ini adalah nilai dari inventory yang paling banyak makan modal istilahnya. Nah kemudian kategori kedua itu yang B, itu 10.000 sampai 50.000 per tahun total penggunaan dananya. Kemudian biaya per unitnya 100 sampai 500 dolar per unit. Kemudian periode pengirimannya 3 sampai 6 bulan. Kemudian waktunya kadaluarsa antara 3 sampai 6 bulan. Jadi ini kategori produk B. Kalau kita lihat di sini, total persentase dari produk atau inventory di perusahaan mencapai 10-30%, tapi penggunaan dananya mencapai 90%. Ya, jadi lumayan atau cukup signifikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang nilai dolarnya kurang dari 10.000 per tahun. Dengan unit cost kurang dari 100 atau biaya per unitnya kurang dari 100 dolar. Kemudian pengirimannya cepat, kurang dari 3 bulan. Kemudian waktu kadaluarsanya lama. Nah ini biasanya juga jumlahnya banyak, tapi kategorinya tidak terlalu kritis. Ya, nah ini kalau kita kategorikan berdasarkan kriteria kritis dari inventory. Ada kategori A, ada kategori B, ada kategori C. Nah kategori A ini yang perlu mendapatkan prioritas, karena dia memakan duit paling banyak, kemudian paling cepat usang atau paling cepat kadaluarsa, kemudian memakan ongkos inventory yang sangat besar. Nah untuk item A, derajat pengontrolannya atau derajat pengendaliannya adalah termasuk yang paling ketat. Kemudian tipe pencatatannya harus akurat dan harus komplit. Kemudian setiap kali kita pesan jumlahnya kecil. Nah, tapi karena jumlahnya kecil, kita pesannya banyak kali atau beberapa dalam setahun. Kemudian safety stoknya juga sedikit saja, tidak perlu banyak. Kemudian yang kategori B, derajat dari pengontrolannya cukup saja, biasa-biasa saja. Kemudian pencatatannya harus bagus, harus cukup akurat. Kemudian lot size-nya atau setiap kali pesan tidak perlu terlalu besar, sedang-sedang saja. Nah, kapan kita review? Kembali atau cek ulang barangnya. Kemudian size of safety stocks-nya ini moderat, jadi cukup banyak. Nah, yang terakhir adalah yang kategori C yang nilai uangnya paling kecil ya.
itu kita kontrolnya tidak perlu terlalu ketat. Simple saja catatnya, pesannya banyak sekaligus, kemudian safety stocknya juga banyak, kemudian kita review kembalinya juga tidak perlu terlalu sering, karena ini bukan barang prioritas, yang penting ada saja. Nah, ini kalau kita klasifikasi inventory berdasarkan teknik ABC. Kemudian selanjutnya ada lagi responsibility dari kategori barang A adalah manajer senior. Jadi yang bisa memesannya Selamat bertemu kembali. Hari ini kita bahas tentang business process dan business function.